Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika fi jannati khuldin. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaqi innahu la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa ant wa thabbitna bil qawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah. Ayuhal ahibba ikhwani wa akhwati fillah, hadirin hadirat mungkin kalau ada ya yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita duduk sekitar 15 menit tambah 5 20 untuk kita sama-sama memperbaharui keimanan kita. Dulu itu adalah semangat para sahabat, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ketemu temannya, ta'al najlis nu'min sa'ah. Ta'al sini duduk nu'min sa'atan. Maksudnya kita beriman sejenak. Maksudnya apa? Kita perbaharui keimanan kita. Karena sebagaimana semangat dalam cari uang, ya kita kadang-kadang males, ya nggak masuk terus PNS Sabtu libur Pak. Ya, jadi perlu untuk saling mengingatkan untuk kita tetap semangat, ya. Jadi memang watak manusia itu ya kadang-kadang semangat, kadang-kadang males. Sholat subuh lagi semangat, lagi males, ya kadang-kadang kesiangan. Nah, tapi kalau niat insya Allah semangat. Nah, jadi karena fitrah itu kita diperintahkan untuk saling mengingatkan. Ya, makanya dalam surat Wal Asr itu jelas, ya, watawa saubil haq watawa saubis sabr. Nah, itu memang kita nggak bisa sendirian, kita harus punya teman untuk saling mengingatkan. Apalagi Rasul mengatakan ad-dinun nasihah. Ya, Rasulullah berpesan kepada sahabat Tamim Ad-Dari, ya, ad-dinu an-nasihah. Kalau nggak salah Tamim Ad-Dari itu cuma meriwayatkan hadis ini, tapi hadis itu penting sekali, pendek lagi, anak TK langsung hafal, apalagi kalau S3 gampang. Cuma ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat, ya, maksudnya nasihat untuk Allah, Rasulnya, kitabnya, umatnya. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah duduk kita di sini bagian dari memperbaharui keimanan. Rasulullah mengatakan jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Karena Rasul juga mengatakan innal iman la yadrusu kama yadrusu thawb. Iman itu bisa luntur sebagaimana lunturnya warna di baju. Nah, jadi kita harus jaga betul keimanan. Nah, tema kita pagi ini tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keluarga besarnya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi peradaban yang ada sekarang Pak, ya, sebetulnya diatur oleh orang yang mengaku keluarga besar Ibrahim. Mulai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Peradaban besar secara umum yaitu
Kalau sekarang ada Eropa, Pak. Eropa itu barat gitu, Kristen. Dan umat Kristen lebih banyak daripada umat Islam. Jadi walaupun umat Islam umat besar, Pak, bukan terbesar, Pak. Umat besar. Jadi umat Islam itu umat besar. Tapi bukan terbesar, tetap aja yang terbesar ahlu kitab. Nah, ini PR bagi teman-teman semuanya, bukan tugas kristolog aja, untuk mendakwahkan orang Eropa ahlu kitab kepada Islam. Makanya kalau kita buka mushaf, kul ya ahlal kitab, kul ya ahlal kitab, kul ya ahlal kitab. Bahkan ada surat Romawi, surat Rum. Ya, jadi kita memang akan berbenturan dengan mereka dan tugas kita mendakwahkan. Nabi mendakwahi Heraklius, Herikel, ya, yang itu ulama Kristen sekaligus khalifah kalau umat Islam, ya. Jadi raja Kristen sekaligus ulamanya. Nabi cuma ngasih surat, isinya ayat aja, satu aja. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Dan hampir masuk Islam, nyaris gitu ya. Bapak mengkaji Sahih Bukhari, subhanallah, nyaris saja masuk Islam. Karena kebenaran tentang tauhid, ya, tentang Nabi Muhammad yang itu nanti anak cucu Ibrahim, itu jelas bagi orang-orang yang mempelajari. Nah, jadi peradaban besar sekarang mulai dulu sampai sekarang Romawi, Kristen. Nanti ada yang kecil, Pak, ahlu kitab yang satunya Yahudi. Nah, dikenal dengan Banu Israel, anak-anak Israel, anak cucu Israel. Allah sudah terangkan semua itu dan pengaruhnya besar untuk peradaban. Seperti itu. Sampai kalau Bapak tahu perang Ahzab, sekutu Ahzab itu artinya. Jadi Nabi Muhammad dikeroyok sama semua kabilah Arab, bosnya Quraisy. Ya, Quraisy juga sama-sama keturunan Ibrahim. Ya. Itu yang buat ide Ahzab itu Yahudi. Hebat nggak? Dia bisa pakai tangan orang matiin orang. Ya. Jadi bagaimana untuk memutuskan mengepung Nabi Muhammad itu, ya idenya orang Yahudi. Yahudi juga merasa Ibrahim, keturunan Ibrahim. Orang Quraisy merasa keturunan Ibrahim. Orang Nasrani merasa pengikut Ibrahim. Ya. Jadi Ibrahim itu tokoh sentral. Memang nanti ada di sana betul-betul peradaban pagan. Besar juga itu. Kalau sekarang diwakili oleh Cina, mohon maaf, Pak. Cina itu ya ada agama Kristen, tapi secara umum mereka tidak kenal kitab. Dan itu penduduknya lebih banyak daripada Amerika, lebih banyak daripada Indonesia. Itu peradaban yang penting maju gitu aja. Nah, nanti kalau di akhir zaman muncul di atasnya Cina, Pak, Ya'juj Ma'juj. Kalau bahasa orang Indonesia Gog Magog. Ya'juj Ma'juj itu saking banyaknya itu manusia kufur. Bahkan dikuatkan kalau dalam hadis, perbandingan orang beriman dengan Ya'juj Ma'juj yang kafir itu berapa? 1000 banding 1. Saking manusia itu kebanyakannya hidup makan minum, makan minum, makan minum, makan minum, kawin itu aja. Cari kekayaan, senggol sana, bacok sini, yang penting dia sukses. Kebanyakan manusia nggak bersyukur. Makanya orang beriman kalau dibandingkan dengan orang kufur lebih sedikit. Makanya kalau kita ditakdirkan menjadi orang beriman itu harus bersyukur. Dan tugas kita berdakwah sebagaimana Nabi Ibrahim agar manusia tidak kufur, tidak musyrik, agar selamat dunia akhirat. Nanti, bukan nanti, sekarang ya Bapak, kalau ada yang pegang mushaf, kita tadabur surat Al-Baqarah, ya, ayat 127 sampai satu halaman lah sekalian. 134. Jadi kisah tentang Nabi Ibrahim itu disebut di surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, sampai surat-surat Al-Mumtahanah. Terus disebut tentang kisah Nabi Ibrahim, karena memang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu betul-betul pembaharu setelah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nah, jadi asalnya manusia itu semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, itu disebutkan dalam buku-buku tafsir dan riwayat-riwayat yang sahih. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanan nasu ummatan wahidatan."
Jadi manusia keturunan Adam itu umat yang satu. Maksudnya apa? Bukan satu bahasa, Pak. Ya, sejak Nabi Adam anak turunnya itu manusia itu macam-macam bahasa. Walaupun dari setiap bahasa nanti ada kemiripannya. Coba bahasa Arab sama Jawa aja itu bukan cok kali cok, memang mirip, Pak. Sudah ada penelitiannya itu di London tentang bahasa Sanskerta, bahasa hieroglif, bahasa Suryani, bahasa Arab, bagaimana itu mereka memiliki hubungan. Ya memang asalnya manusia itu Nabi Adam itu udah cerdas, bisa bicara, bahkan tahu banyak ilmu. Makanya ditinggikan derajatnya, bukan Nabi Adam atau manusia pertama nggak bisa bicara, lama-lama bisa bicara. Tadinya lama-lama bisa fasih, lama-lama bisa membuat bait syair. ya intinya manusia cerdas. Justru makin kesini makin bodoh karena nggak mau belajar. Sudah dikasih otak, dikasih kecerdasan, tidak mau dipakai, akhirnya nggak kenal Tuhan, kenalnya hawa nafsu dia. Coba kalau kita dengerin tadi surat Al-Duha yang dibaca sama Asyams, itu intinya supaya manusia kenal Tuhan, lihat dari ayat-ayatnya. Tapi orang semua enggak, baru bisa terbang ke bulan, atau enggak tahu beneran atau enggak, mungkin betulan ya Rusia, cuma baru menemukan aja udah bangganya, berani ateis, enggak ada Tuhan. Dia itu cuma bisa terbang, menemukan, bukan buat bulan, bukan buat bumi, cuma merenungkan, membuat rumus, akhirnya dijadiin pesawat, terbang ke atas, kufur, la ilaha illallah. Baru kaya ada, Pak. Kaya itu bukan dia buat emas sendiri, gali-gali nemu emas, ya enggak? Ditabung-tabung, bisnis sukses, jadi korun. Kuncinya dibawa-bawa, sombong. Saya ini karena ilmu saya, akhirnya Allah benamkan. Ya, kita dapat harta karun katanya. Padahal karunnya jauh di sana. Saking kayaknya, tapi cuma menemukan. Itulah manusia. Ya, jadi kecerdasannya enggak dipakai untuk mengenal Tuhan. Ya, harusnya hati, mata, semua itu untuk kita berpikir. Makanya afala yatadabbarun, afala yaqilun, seperti itu. Nah, Nabi Ibrahim termasuk orang-orang Nabi Allah yang Allah pilih karena punya daya renung tinggi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, renung betul-betul untuk mencari kebenaran. Nah, jadi asalnya sudah ada kebenaran itu di dalam fitrah manusia. Jadi manusia selama 10 generasi semua dalam riwayat Ibnu Abbas asyratul qurun, Adam sampai Nuh, semuanya bertauhid. Jadi umat yang satu maksudnya umat bertauhid, walaupun ada yang nyolong, ada yang berzina, bahkan ada yang bunuh, Pak. Pertama kali pembunuhan dilakukan oleh dua anaknya Nabi Adam sendiri, gara-gara iri. Irinya karena apa? Banyak riwayat, Pak. Ada yang karena cewek katanya, ada yang karena iri masalah ibadah. Memang ngeri, Pak. Ini kalau Quran isyaratnya ke sana. Satu kurbannya diterima. Kurban itu apa, Pak? Ngasih sesembahan, ngasih kurbah, kalau kita tumbal, tapi untuk Allah. Nah, satu ngasih tanaman, riwayat, satu ngasih kambing yang terbagus, dan itu pula nanti yang dilanjutkan sama Nabi Ibrahim, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya diterima, satunya enggak. Satu sakit hati, saya bunuh kamu. Ya Allah, sama-sama ahli ibadah, sama-sama lagi ibadah. Satunya ibadahnya bukan membuat hatinya suci, tapi tambah songong, Pak. Saya paling keren, saya paling ganteng, kamu semua salah. Nah, saya ganteng sendiri, kamu kurang ganteng. Akhirnya apa? Bukannya kita mendoakan, memberikan petunjuk yang itu memang tugasnya Muhammad, mensucikan jiwa, malahan apa? Iri. Jadi ternyata sama-sama ahli ibadah, kalau hatinya nggak bagus, yang satunya merugikan, bunuh. Ada seperti itu, ada. Ya, di zaman Nabi ada nama orang Dzul Khuwaisirah, nanti dari keturunannya ya ada orang-orang yang merasa lebih hebat dari Nabi Muhammad. Jadi Muhammad aja ketika bagi-bagi harta rampasan, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Muhammad, kamu kalau bagi-bagi adil aja, yang benar aja kalau bagi-bagi. Nah, Muhammad digituin, Pak. I'dil fa innaka lam ta'dil. Jadi syariatnya Muhammad dikritik. Sampai sekarang ada, Pak, profesor, doktor tinggi, jelas-jelas ayat Al-Qur'an, jelas-jelas itu syariat Rasulullah dihabisin, Pak. Nah, itu mengkritik syariat, sama aja itu. Sebagaimana dulu Khuwaisirah, keturunannya ahli Quran, Pak. Hafal ini, Pak. Ahli Quran itu. Ya, Dzul Khuwaisirah, kata Nabi, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajrahum. Ya, mereka itu baca Qur'annya ahli sekali, ngalir. Apa? Tapi hati mereka tidak suci. Sahabat dikafirkan, Pak. Bahkan mereka merasa
pintar. Katanya sholat sama puasa penting mana? Sholat sama puasa, ya penting sholat. Sholat rukun Islam kedua, puasa nanti disyariatkannya pun belakangannya nggak di Mekah sholat. Nah jadi terus kalau perempuan haid berarti harus mengkodok. Kalau dia diperintahkan mengkodok puasa, dia harus juga mengkodok sholat, karena sholat lebih penting itu Pak. Itu haruriyah, dan di zaman Bunda Aisyah pemikiran seperti itu ada. Itu punya grup sendiri di Harura, di Basrah. Haruriyah yang kita kenal nanti karena mereka membangkang kepada Ali bin Abi Thalib disebut Khawarij, yang kalau nggak masuk kelompok mereka gorok, mereka kafirkan. Dan itu ada di zaman Aisyah. Mereka merasa nggak usah pakai apa, pakai ijma ulama, pakai perkataan pemahaman sahabat, tidak perlu. Dia juga mengatakan kita berhak, tapi jelas bertabrakan dengan ijma sahabat kalau perempuan itu diperintahkan mengkodok puasa kalau haid, tapi nggak diperintahkan mengkodok sholat. Nah itu kan, nah itu jadi ternyata kecerdasan kita tidak cukup, perlu kesucian jiwa. Makanya kan qad aflaha man zakkaha. Pokoknya kita baca Quran, kita baca hadis, kita pengajian, ujungnya hati kita jadi suci nggak, atau kita malah suka marah-marah Pak. Ciri orang lembut itu mengasihi anak yatim Pak, ya, lambang tuh. Terus nggak suka marah-marah sama orang minta-minta, apalagi kalau perlu, nggak dibentak. Itu kayaknya hal sepele, tapi itu inti Islam. Bahkan mendustakan agama versi Al-Quran, ya? Jadi mendustakan agama itu orang yang sholatnya nggak ngefek, sholat formalitas, nggak ada pengaruhnya untuk masyarakat. Tuh, itu kekuatan Muhammadiyah ya. Ar-ra'aital ladzi terus-terusan ceramahnya Amadalan, dan udah dibuktikan. Akhirnya PKU, pusat kesengsaraan, penolong kesengsaraan umat, jadi rumah sakit banyak, alhamdulillah, karena ya ada kesungguhan. Jadi beliau tanamkan itu, harusnya kita warisi serius namanya. Jadi kesucian jiwa itu. Jadi kalau ada, menurut saya umat Islam mau organisasinya apapun, ketika dia belajar agama, ketika kok dia tambah kasar, tambah kasih sayangnya kepada anak yatim, kepada untuk kesucian jiwa berkurang, itu ya perlu kita ulangi lagi. Karena Nabi Ibrahim tidak seperti itu, Nabi Muhammad tidak seperti itu. Harusnya ibadah kita menyampaikan kepada tutur kata yang baik, ya. Coba lihat akhlak Nabi Muhammad, luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Masih ingat kisahnya Ahmad Dahlan Pak, buat musola dibakar. Ya Allah, buat musola aja dibakar, tapi dia apa, marah-marah? Enggak, terus berjuang. Sekolah rumahnya dibuatin, rumah dia dijadiin sekolahan, rumah Pak, cuma muridnya berapa orang aja, 6 kalau nggak 8, ada fotonya. Ya Allah, sekarang jadi apa Pak? Alhamdulillah. Nah, karena ketulusan, insya Allah kita nggak menyatakan mentazkiyah, tapi zahirnya insya Allah beliau ingin betul-betul menerapkan Al-Quran dengan kesucian jiwa. Nah, jadi di sini Pak, dalam surat dalam surat Al-Baqarah diterangkan tentang kisah Nabi Ibrahim. Masih ada waktunya Ustaz? 6.20, masih jam 6 aja kurang. Yang ngantuk Pak, monggo yang ngantuk lanjut tidur. Jadi silahkan panjenengan buka surat Al-Baqarah ayat 127 sampai selesai aja dah, 134 nanti. Ya walaupun sudah hafal bapak-bapak ya, mungkin udah pernah dengar juga, nggak apa-apa, kita sama-sama ulang. Rasulullah itu bukan sering ya, tapi bisa dibilang sering juga kalau duduk sama Abdullah bin Mas'ud, coba ente baca Quran dong. Loh kok saya yang baca Rasulullah, kan Quran turun sama panjenengan? Enggak, saya mau dengar dari saya. Jadi Rasulullah itu ingin kalau lagi duduk pun sama sahabat, cobalah baca Quran. Dulu sahabat gitu Pak, Umar sama kalau bermajelis Abu Musa al-Asy'ari, suaranya bagus, yuk baca Quran dong. Dengerin, hati kita jadi lembut, semangat menolong kebenaran, semangat nolong anak yatim, baca ayatnya, semangat. Memang Quran itu sumber semangat kita, tapi faktanya umat Islam meninggalkan Al-Quran, apalagi penjelas Al-Quran sunnah, waduh nggak tahu. La ilaha illallah. Tugas kita. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Dan ketika Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi dari rumah Al-Bait. Al-Bait itu rumah Pak.
Maksudnya rumah Allah. Kenapa disebut rumah? Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi lengkap, paket lengkap, ada binatangnya, ada tumbuhannya, oksigennya, Masya Allah, bisa hidup. Di bulan belum tentu, di Mars belum tentu. Walaupun lagi berusaha, Pak. Ya, ada orang ingin hidup di Mars. Nah, ya, paket lengkap, manusianya belum jadi, baru jadi tanahnya. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, akan dikembalikan ke tanah, kita suruh ngelola bumi. Kemudian sebelumnya juga surga neraka udah siap, Nabi Adam belum ada. Nah, kemudian Allah ciptakan Nabi Adam, ya, semua sampai ceritanya Bapak sudah tahu bagaimana. Tapi intinya ketika Allah menciptakan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala memang ingin agar ada makhluk di bumi menyembah Allah, termasuk jin. Makanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, tidaklah aku ciptakan jin duluan, karena memang kakak kelas, Pak. Jin itu kakak kelas senior, ya, kakak kelas, ya. Wal insa, dan manusia yaitu Nabi Adam, illa liya'budun, kecuali untuk tujuan yang jelas, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, liyuwahidun, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuan Allah ciptakan bumi ini, seperti itu. Tapi faktanya kan nanti ya manusia hidup di bumi, makan minum, jadi pejabat, mati dah. Nggak ada mau mengajak kepada tauhid. Ya, buat masjid nggak tahu, ya buat masjid aja. Tujuannya apa? Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan di bumi itu rumah pertama. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah di bumi. Jadi betul-betul kita ini brojol ke muka bumi. Kalau Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita anak cucunya itu, kenapa sih kita nongol di atas muka bumi? Liwahidun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah. Ini tujuan semua para nabi. Itu jelas, berarti udah jelas. Makanya inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Rumah yang pertama kali diletakkan manusia agar manusia mentauhidkan Allah itu di Bakkah. Bakkah itu Mekah. Nah, itu pegunungan Faron. Itu ada di perjanjian lama. Jadi Nabi Muhammad itu udah jelas sekali perjanjian lama. Makanya kalau pendeta nggak lama masuk Islamnya itu. Baca-baca dia punya ilmunya masuk Islam. Yang nggak itu masih tertutup aja hatinya. Mulai zaman dulu sampai sekarang itu kalau betul-betul membaca Alkitab masuk Islam. Yahudi juga sama. Ya, termasuk Abdullah bin Salam, sahabat Nabi dari kalangan Yahudi di Madinah. Nah, jadi itu. Nah, jadi kata para ulama itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia beribadah di situ sampai di zaman Nuh alaihissalam itu kena banjir, hancur. Tidak diketahui tempatnya. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim. Jadi ada hikmahnya, Pak. Nabi Ibrahim gak diterima di kampungnya. Jadi semua pergerakan Nabi rata-rata hijrah, Pak. Hijrah di Irak, di sana sama bapaknya sendiri dimarah-marahin, ya enggak? Ya, sama bapaknya dimarah-marahin, bahkan mau dimatiin sama bapaknya karena Nabi Ibrahim berdakwah kepada tauhid. Sama kaumnya bukan dimarahin lagi, Pak, dibakar. Kenapa? Karena mengatakan patung ini ya kita yang buat, masa kita takut sama dia? Harusnya dia takut sama kita, orang kita yang buat, ya enggak? Nah, saya buat patung, lo patung ikut saya. Kok kita malahan takut sama dia, dong kita yang buat? Kalau mau pakai kecerdasan saja harusnya patung yang nyembah kita, bukan kita nyembah patung. Ini terbalik. Ya walaupun tidak boleh juga patung suruh nyembah kita, tetap aja semua makhluk-makhluk harus nyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan enggak ada kewajiban benda mati kita ajak ayo rumah nyembah Allah, enggak. Kita fokus kepada mukallaf, manusia dan jin. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Ibrahim nggak diterima di kampungnya, dibakar, akhirnya hijrah ke Syam sama Lut, ya, kerabatnya. Tahu sendiri, Pak, mulai dari situ nanti juga berdakwah ke Mesir. Nah, di Mesir nanti dapat Hajar, Bapak sudah tahu kisahnya. Nah, nanti gimana susah dua istri ini, apa namanya? Akhirnya satu Allah perintahkan untuk ditaruh di bumi paling tengah, di lembah, yaitu lembah Mekah namanya. Nggak ada tanaman, nggak ada tumbuhan, nggak ada air waktu itu. Ya, jadi Ibrahim, istrinya dan anaknya yang masih kecil Ismail. Nah, jadi kalau yang di Palestina, ya,
di Syam itu Nabi Ibrahim, Sarah dan keturunannya Ishak. Tapi anak pertama itu Ismail, itu anak sulung. Ya, yang diperintahkan disembelih Ismail menurut pernyataan perjanjian lama. Jadi wahiduhu kalau versi Arab, atau bikruhu, anak yang satu-satunya. Karena ketika Nabi Ibrahim punya anak ya cuma ini aja. Habis itu baru Sarah udah tua bisa punya anak. Nah, jadi Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menempatkan istrinya dan anaknya di lembah yang gak ada air, gak ada makanan, gak ada kehidupan. Tapi karena itu perintah Allah, pasti ada sesuatu. Dan sampai sekarang Masjidil Haram itu tempat paling makmur sedunia. Makmurnya bukan karena joget-joget Pak, bukan karena orkes, bukan karena ada kampanye besar-besaran, kampanye gabungan, bukan. Karena apa? Mau ruku, mau sujud, mau tawaf, mau minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, makmur karena ibadah. Padahal ketika Nabi Ibrahim ya menempatkan keluarganya di situ belum ada apa-apa, tapi itu sabar dalam berdakwah. Jadi kalau berdakwah itu jangan mikirin saya hari ini Pak, kalau perlu cucu kita keberapa itu harus sudah kita pikirin, kita udah buat visi misinya. Itu ajaran Nabi Ibrahim sekali, termasuk ajaran tauhid yang kita ambil ini. Jadi kita kenapa kasih tema keluarga besar Ibrahim? Kalau yang betul-betul berpegang teguh dengan syariat Ibrahim, dia pasti akan mewariskan tauhid itu kepada anak cucunya, dan orang tua pasti mengajarkan kepada anaknya. Kalau punya sekolahan itu akan mengajarkan kepada generasi mudanya terus sampai kiamat. Kan tugas kita itu menurunkan tauhid ke anak cucu. Nah, itu semangatnya. Jadi sekarang kampus-kampus kita, lembaga-lembaga pendidikan kita, sekolah kita itu menjadikan bagian penting enggak pendidikan tauhid itu? Atau biar aja yang penting pandai buat mesin, pandai buat apa, bisa nyanyi Elon Musk. Nah, jadi nggak nanam saham di Indonesia itu, ya. Apa kita yang penting generasi kita cerdas saja? Enggak. Kalau versi Nabi Ibrahim, keluarganya itu harus mewarisi ini, karena itu tugas Allah. Kenapa kita dikasih anak, dikasih keturunan, dikasih kekayaan? Agar itu semua digunakan sebesar-besarnya agar Allah Subhanahu wa ta'ala diesakan. Ketika kita mengesahkan Allah itu harus baik sama anak yatim Pak. Ketika kita tauhidnya bagus, harus soleh Pak, harus sopan sama yang lebih tua, harus sayang sama ibu, nggak boleh dibentak-bentak ibunya Pak. Itu tauhid itu semuanya untuk kebaikan. Jadi kesempurnaan tauhid. Nah, jadi nggak salah kalau kita, mungkin salah kalau kita tauhid tapi saya ahli tauhid tapi saya suka marah-marah sama orang tua saya, sama tetangga saya kasar sama orang, ya berarti mungkin salah ngajinya, seperti itu. Nah, kemudian ketika Nabi Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi berdua ya, ketika Ismail udah tumbuh dewasa, kemudian mereka meninggikan Ka'bah dan sambil membangun, setelah sedang dan setelah selesai mereka sambil berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kita, terimalah dari kita, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ini betul-betul kalau para ulama baca ayat ini nangis Pak. Ini Khalilullah Nabi Ibrahim yang udah itu perintah-perintah Allah, orang yang terkenal ikhlas masih takut kalau nggak diterima amalnya. Nah, makanya nggak apa-apa kita sholat, kita puasa, takut juga jangan-jangan nggak diterima, tapi satu sisi kita harus berharap diterima. Ini mesti takut. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana, ya sama kita lagi beramal soleh ya, kita harus ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita meniatkan itu untuk cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayat selanjutnya berdoa lagi, ya Allah jadikanlah kita berdua, cuma berdua ya Allah, takmir masjidnya cuma dua lah, kalau kita tambah satu ibunya kan Nabi Hajar, tapi Hajar udah meninggal jadi tinggal berdua, anak bapak buat rumah untuk ibadah. Jadi kalau bapak nanti lagi sholat qomat adzan cuma bertiga berempat sepi, padahal di kantor rame, di pasar rame, nggak apa-apa Pak. Nabi Ibrahim sama anaknya berdua aja. Nabi Muhammad juga di awal-awal cuma sama istrinya aja ya, masuk gua cuma berdua aja di gua berapa hari lagi ya, sembunyi. Habis itu
jadi sumber apa? Peradaban, pusat peradaban. Nah, jadi cuma berdua. Terus doanya, jadikanlah kita sebagai dua orang yang berserah diri. Jadi kata-kata Islam itu memang, jadi agama Islam itu agama Nabi Ibrahim. Jadi kalau dibilang siapa yang lebih berhak dengan Nabi Ibrahim, ya umat Islam, Pak, umat Nabi Muhammad. Makanya gini, Allah Subhanahu wa taala membantah orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, kata Allah, maka anak Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kenapa? Karena ajaran Nabi Ibrahim itu tauhid. Nasrani yang udah dirubah tentunya, yang banyak itu pengikutnya, kok bisa ngaku-ngaku saya ini selnya, DNA-nya atau ajarannya ajaran Ibrahim, kok ajarannya enggak kayak Nabi Ibrahim. Yahudi juga sama. Ya. Kok seperti itu? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, yang lebih berhak dengan Nabi Ibrahim itu lalladzina taba'uh, yang follow dia, ikuti ajaran dia. Itu enggak? Lalladzina jadi yang mengikuti, Pak. Kalau soal DNA, orang keturunan Ishak, keturunan Ismail, orang Quraisy itu DNA-nya Ismail. Abu Lahbin, Abu Jahlin, DNA-nya Ismail. Tapi dia sudah keluar dari keinginan yang sesungguhnya. Nah, nanti Bapak surat As-Saffat ya, buka tentang Allah cerita tentang anak keturunan Nabi Ibrahim Allah berkahi, Nabi Isa kalau berkahi, dan anak keturunannya sebagian muhsinun wa minhum dzalimun li nafsi. Ada yang tetap berpegang teguh dengan ajarannya, ada yang kacau. Bahkan ngikutin kesyirikan, yaitu Abu Lahbin. Nah, itu Abu Jahlin. Nah, jadi yang lebih berhak dengan Nabi Ibrahim umat Islam, kata Allah lalladzina taba'uhu wa hadan nabi walladzina amanu. Nabi ini. Jadi fix orang yang mengaku pengikut Nabi Ibrahim itu ya orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya sering bilang ya sama teman-teman, harusnya kita itu bukan berbangga sih. Kalau mau dipikir memang kayaknya orang Bugis, orang Jawa yang rajin sholat, mengikuti sunnah Rasulullah, atau orang Papua atau Papua Nugini, kalau berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan rajin sholat 5 waktu, berakhlak mulia, itulah walaupun secara DNA enggak ke Nabi Ibrahim, tapi itulah pengikut Nabi Ibrahim. Coba bayangin, Pak, kita pagi-pagi itu kalau doa pagi, bukan Kristen doa pagi Kristen ya, zikir pagi petang itu Nabi Ibrahim dibawa-bawa terus. Pas sholat, atahiyat, habis atahiyat apa? Habis tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu orang Jawa. Itu Benyamin Netanyahu atau Ariel Sharon udah mati ya, orang-orang Israel belum tentu begitu, Pak. Bayangin, Pak, ya Allah, tahajudnya begitu sampai 11 rakaat lama, malam-malamnya nanti sholat subuh gitu lagi, sholat duha gitu lagi. Ya Allah, Ibrahim dibawa-bawa terus, karena memang kita itu harus berterima kasih kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terus oke, secara DNA memang nggak ada, tapi lebih berhak Allah sendiri yang ngomong seperti itu. Nah, kemudian, nah ini Pak, doa yang harus kita juga ingat-ingat. Terus apa? Enggak lupa keluarga. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan keluarga-keluarga kita, anak cucu kita jadikan sebagai orang-orang yang berislam, bertauhid. Itu nanti kalau kita buka Al-Qur'an pasti ada, Pak, doa-doa untuk keluarga. Bahkan ada Nabi doa untuk bapak, ibu, ya enggak? Nabi Sulaiman. Ya, jadi mendoakan keluarga. Nah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, jadi memang kita enggak, kenapa kalau semua kepala keluarga berpikir mau kawin nih, cari perempuan, nanti udah nikah, betul-betul punya anak, bukan cuma dikasih makan, kasih minum, sekolahin, tapi betul-betul nikah itu untuk apa? Nikah untuk melanjutkan ajaran tauhid ini. Jadi enggak tahu tujuan pernikahan. Jadi untuk supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala beserta anak cucu kita. Kemudian wa arina manasikana, dan beri kita petunjuk, ya, beri kita petunjuk tentang manasik, ya, tata cara ibadah kita. Jadi manasik yang ada sekarang, manasik haji, yaitu ya manasik Nabi Ibrahim. Yang dulu Nabi Ibrahim kemudian Allah ajarkan, kita melanjutkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, terus Pak, ini yang subhanallah,
Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Allah, utuslah dari kalangan mereka. Jadi doanya berabad-abad baru dikabulkan. Utuslah dari kalangan mereka seorang rasul, ya, yang membacakan ayat-ayat Engkau. Jadi mukjizat Rasul itu nanti dibaca, ya, Al-Quran itu mukjizat paling besar, dan itu di perjanjian lama juga begitu, Pak. Ya, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan. Jadi taklim itu jangan dianggap biasa, Pak. Jadi bangsa Indonesia itu merdeka juga karena Cokro Aminoto ngajarin Soekarno, ngajarin pendiri semua, ajarin. Jadi orang pinter, berani ngelawan penjajah, nggak mau dibodoh-bodohin. Oh, coba kalau bodoh, nggak merdeka kita sekarang. Konsepnya Cokro Aminoto juga hijrah, Pak. Coba Bapak baca sejarahnya, guru bangsa. Ya. Terus wal hikmah. Jadi hikmah itu sunnah itu ngajarkan kita berpikir betul-betul bagus. Ya, bukan hikmah kalau bertentangan dengan syariat itu bukan hikmah. Seperti itu. Kemudian wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, la ilaha illallah. Nah, jadi bayangin Pak, Rasulullah nyuruh kita kalau ketemu orang nggak kenal aja kita salam kalau sama-sama Islam. Kita kan sekarang udah kalau nggak kenal nggak usah salam, orang belum kenal, takut nanti diminjamin uang, ya. Nah, padahal kata Rasulullah ngucapin salam kepada yang kita kenal atau enggak. Nah, intinya Rasulullah mengajak kepada puncak akhlak. Ya. Contohnya banyak sekali, Pak. Dulu di zaman Nabi, perempuan itu sebab celaka, sebab harga diri keluarga turun. Nabi Muhammad datang, perempuan justru sebab kita masuk surga. Surga ibu di kaki, surga kita di kaki ibu. Ilzam rijlaha fa innal jannata hunak. Hadis riwayat Nasa'i. Nah, itu yang lafaz yang sahih. Ya, hak ibu lebih gede daripada hak ayah. La ilaha illallah. Tadinya jadi perempuan tuh nelang zaman Rasulullah. La ilaha illallah, jadi perempuan terhormat sekali. Nah, bahkan kalau punya anak perempuan dipelihara sampai besar jadi hijab dari neraka. Zaman dulu hina, la ilaha illallah. Nah, jadi di sini Nabi Ibrahim tuh berdoa karena ya pokoknya nggak tahu, yang pasti saya berdoa mudah-mudahan satu saat nanti Allah mengutus Rasul, karena kehidupan itu akan berlanjut. Kita juga nggak tahu gimana, Pak, usia kita pasti terbatas. Gimana ke depannya? Makanya dari sekarang, ya Allah, nanti keturunan saya begini-begini, berdoa, Allah kabulkan. Justru doanya Nabi Ibrahim, ya. Jadi Nabi Muhammad itu jadi nabi paling terkenal, Pak. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat sebutan engkau. Nabi Muhammad nggak pernah berhenti disebut, Pak. Orang itu setiap detik ada yang sholat, Pak, ada yang sholat sunnah, ya nggak? Sekarang kita berhenti sholat, di negara lain bukan waktu larangan sholat sama Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, itu nggak pernah berhenti, Pak. Di Indonesia berhenti adzan, nanti di sana selisih sejam, selisih setengah jam, terus sampai hari kiamat adzan itu ada. Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebutan Nabi Muhammad, ya, bersama, luar biasa. Ini karena doa bapak yang tulus, ya. Jadi nabi terbaik. Disebut sama siapa-siapa. Naam. Jadi walaupun jauh ya Pak masanya, doa baru dikabulkan nanti, nggak apa-apa kita berdoa. Udah, kalau kita udah mati, ya Allah gimana ini masa depan? Ya mungkin kalau kita lihat Ahmad Dahlan mati gimana, itu masih begitu-begitu aja kan, waktu meninggal belum terlalu maju juga. Tapi sekarang jadi Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim jauh, Pak. Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir ibn Malik ibn Nadar ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan ibn Ismail. Baru muncul Muhammad bin Abdullah. Seperti itu, keturunan Ismail. Satu tapi keren. Nah, merubah arah peradaban dunia. Nabi Muhammad SAW, dan ajaran Nabi Muhammad itu adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dari sisi ibadah. Kemudian ayat berikutnya, wa wasa Ibrahimu banihi wa Yaqub. Loncat ya Pak. Ya, kemudian Nabi Ibrahim itu mewasiatkan. Nih Pak, kalau wasiat bukan harta doang, Pak. Ya, bukan harta toh. Saya punya harta ini, nanti kalau saya mati ini. Bukan itu aja. Ya. Apa? Wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, wa wassa biha Ibrahim. Ya. Tentang tauhid, syariat, agama.
Wa Yakub juga begitu berwasiat, ya baniya, semuanya ngomong sebelum mati, innallaha astafa lakumuddin, Allah sudah pilih agama untuk kalian, fala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, jangan mati kecuali dalam keadaan berislam, maksudnya bertauhid. Naam. Kemudian seperti itu juga dikuatkan lagi, am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya Allah, ada enggak Pak guru, dosen, Pak presiden, tokoh yang terus ngingatin umatnya, nanti kalian tuh jangan sampai masuk ke dalam perbuatan syirik, terus jaga keikhlasan, supaya apa? Supaya kita juga bermanfaat. Kalau berbuat walaupun nggak ada yang muji, walaupun nggak ada yang follow, nggak apa-apa, yang penting kita udah berbuat untuk Allah, itu tauhid. Ya, kalau nggak ada yang milih saya, nggak mau saya berdakwah, nggak ada temannya, nggak bisa. Ini amalan yang luar biasa, dan itu pun yang dipertahankan Nabi Muhammad tuh ketika meninggal, wasiatnya la taj'alu qabri idan, terus apa, laknatullah alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajida. Rasul takut umat terjebur ke dalam kesyirikan. Rasul mau meninggal aja wasiatnya tentang tauhid, itu yang paling penting. Kemudian tadi saya bicara di dalam surat As-Saffat, masih ada 4 menit Pak, 4 menit sama tanya jawab, atau nggak usah tanya aja. Jadi Bapak buka surat As-Saffat tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ishak, anak yang satunya. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas solihin, 112. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq, dan kami berkati Ibrahim dan Ishak, wa min dzurriyyatihima, dan anak cucunya, ya, anak cucunya. Wa min dzurriyyatihima, dan anak cucu Ishak, anak cucu Ibrahim, sebetulnya Ibrahim bapaknya Ishak, tapi maksudnya kan ada jalur dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ke bawah. Ya, wa min dzurriyyatihima, dan dari turunan-turunan mereka muhsinun, ada yang muhsin, tetap di atas agama yang Allah perintahkan, wa dzalimun li nafsihi mubin, zalim kepada dirinya, nyata-nyata zalim. Kesyirikan itu kedzaliman paling besar Pak, inna syirka la dzulmun adzim. Contoh aja Pak, kita kan tadi sebut Quraisy, saya agak cepat udah 6:17. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus, orang-orang Quraisy ketika melihat ajaran Nabi Muhammad tuh, Nabi Muhammad bawa ajaran baru. Kenapa enggak mau menjadikan patung sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan enggak setuju terhadap konsep patung-patung. Kenapa? Karena sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai zaman Amr bin Luhai itu enggak ada patung. Semua juga masih bagus, orang Arab. Baru ada namanya Amr bin Luhai al-Khuzai, dari kabilah Khuzai, itu bawa patung dari Syam, ditaruh di sekitar Ka'bah. Kemudian patung-patung di zaman Nabi Nuh digali lagi asarnya, kalau kita itu cagar budaya gitu, diambil lagi patung-patungnya, dibisiki sama jin dari Judah, diambil dipasang di Mekah. Dari situ mulai perubahan tauhid. Jadi Amr bin Luhai al-Khuzai, dari satu orang itu berubah peradaban Quraisy yang tadinya tauhid jadi syirik. Contohnya syiriknya mereka itu apa Pak? Syiriknya mereka seperti syiriknya Abu Jahal. Abu Jahal itu kalau berdoa sama siapa Pak? Kalau lagi genting berdoa sama Allah langsung. Contoh, nanti Bapak buka riwayat Imam Ahmad, Nasai dalam Sunan Kubra, ketika perang Badar Abu Jahal gini Pak berdoanya, Allahumma, lihat Pak, Allahumma aqta'una lirrahim, wahai Allah, itu Muhammad paling memutuskan silaturahim. Kan sama-sama Quraisy, ya. Wa atana bima la na'rif, bawa ajaran baru, anyaran, Islam anyaran, Islam yang benar, Islam kita, kata Abu Jahal. Allahumma ahinhul ghadah, matiin Muhammad hari ini. Dia berdoa sama Allah Pak supaya menang melawan Muhammad, berdoanya sama Allah. Subhanallah. Itu Abu Jahal berdoa sama siapa Pak? Sama Allah Subhanahu wa taala ketika perang Badar, hadis sahih lah. Nabi Muhammad berdoa sama siapa juga pas perang Badar sampai jatuh-jatuh selendangnya, ya enggak? Berdoa juga sama Allah juga. Cuma ini benar, sana nggak bener. Kenapa? Karena Abu Jahal dan teman-temannya kalau lagi santuy-santuy, dia juga menjadikan patung-patung orang soleh, bahkan patung-patung malaikat, karena malaikat tuh keturunan Allah. Jadi kalau orang jahiliyah Pak, sebagian orang Arab jahiliyah, Quraisy jahiliyah itu, jadi kalau patung-patung cewek malaikat, nah, jadi malaikat tuh anak-anak cewek Allah, banatullah.
Itu kan ada-ada aja. Coba nanti Bapak baca tafsir Ibnu Katsir, nggak bisa dijadiin perantara, nggak bisa. Bukan kayak Amir, Ibnu Katsir membantah itu sendiri. Bukan kayak kita, kalau kita mau ke presiden datang ajudannya dulu. Enggak sama seperti itu kata Ibnu Katsir. Itu Pak Abu Jahal seperti itu. Terakhir, wa idza raqibu fil fulki da'awullah mukhlishina lahuddin. Ya, kalau mereka itu lagi berlayar terus ada ombak keras, doanya ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala. Ikrimah ahli tafsir mengatakan orang jahiliyah itu kalau jalan Pak bawa patung, yahmiluna asnamahum, tapi kalau kepepet dibuang patungnya, berdoa sama Allah. Itu yang disebut musyrik Pak. Berdoa sama Allah juga minta kepada selain Allah yang itu hak Allah, itu namanya syirik. Itu yang dibersihkan Nabi Muhammad, Tuhannya sama Allah. Nah itu makanya kita harus terus mempelajari tauhid dan kita turunkan ke anak cucu kita. 21 saya minta maaf melanggar 1 menit. Mudah-mudahan kita bisa warisi ajaran dan semangat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ustadz, saya mau buat pengumuman boleh? Bapak-bapak, kita kan sekarang di musim haji ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Asyurul Hajj. Bagi bapak-bapak yang belum naik haji, mungkin sudah semua ya. Kalau ada yang belum, bisa gabung sama kita praktek manasik seumur hidup sekali lah Pak. Nah, nanti kita prakteknya di SP1 di SDIT Zaid bin Sabit tempat kita. Sudah kita ada Ka'bahnya, kita praktek manasik Nabi Ibrahim alaihissalam kalau mau. Nanti tapi syaratnya niat sungguh-sungguh ya, kemudian bawa samping Pak. Samping itu apa? Jarit. Satunya untuk disarungkan, satunya untuk diselendangkan. Kalau pakai baju ihram beneran lebih bagus. Beli dulu di plaza atau saya pinjami, ada beberapa itu di rumah. Ya, kita praktek manasik dari A sampai Z, insya Allah 1 jam selesai. Habis itu nggak latihan lagi, tinggal haji aja Pak. Mungkin ada yang tertarik, sangat kita undang karena memang kita ingin semua umat Islam itu belajar rukun Islam yang kelima walaupun belum punya uang. Nah, mungkin sudah ada uang apalagi ngantri kan. Husnuzan saya banyak uang semua di sini. Insya Allah itu undangan dari kami. Kalau ada yang mau, saya aja mau dari sana ke sini Pak. Ya, kita nanti belajar manasik rukun Islam yang kelima. Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum, ambil dari aku cara manasik kalian. Shallu kama ra'aitumuni usolli, salat sebagaimana aku salat. Udah, latihan dulu, punya uang berangkat. Nah, bisa sama saya juga. Sama yang lain enggak apa-apa. Nanti kita belajar sama-sama. Itu serius Pak. Saya undang bapak-bapak yang mau, nanti kumpul teman-temannya, ada 2 orang, 3 orang, kita bimbing sampai betul-betul bisa manasik. Tawaf beneran, tapi niatnya bukan tawaf anu aja, praktek itu ya, sa'i, lempar jumroh, apa yang kita lakukan mulai tanggal 8 sampai tanggal 13. Dan itu saya mohon disebarkan kepada keluarga bapakmu 1 keluarga nih sama nenek-nenek yang udah tua, gak apa-apa, yang penting berilmu dulu, udah niat kuat, mati duluan, insya Allah udah dapat pahala, amin ya rabbal alamin. Demikian ana rasa cukup, nggak ada tanya jawab Ustaz ya? Nggak usah tanya Pak, nanti saya nggak bisa jawab. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.